Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai hari ini, sampai saat ini kita semua masih diberikan sehat, masih diberikan sempat untuk menjalankan peran kita masing-masing dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan pagi hari ini izinkan saya untuk sharing terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sekilas tentang peran penting teknologi dalam proses belajar mengajar. Dan kalau pepatah mengatakan kalau nggak kenal maka nggak sayang, ya Pak Dia saja katanya tadi belum begitu mengenal gitu. Saya juga sepertinya baru pertama kali ini bekerja sama dengan Pak Dias, kalau dengan Pak Naufal, dengan Pak Khalid, dengan Prof. Tama, dengan Bu siapa ya, banyak ibu-ibu dosen dari UMS, karena kebetulan sudah beberapa tahun membersamai program PPG baik Daljab maupun Rajab. Nama lengkap saya Kucisti Ike Retnaningtya Suryo Putro, cukup panjang Pak Dias dan kawan-kawan, namun saya biasa dipanggil dengan nama yang paling pendek dari nama panjang saya, ya. Panggilan saya Ike. Kemudian saya bekerja di SMP Negeri 13 Surakarta, dan background pendidikan saya adalah matematika dan manajemen pendidikan. Kemudian kalau boleh disebut areas of expertise saya itu di STEM dan educational management. Kemudian ini, perkenalkan, nama saya Kucisti Ike RSP. Saya dari Surakarta. Mari belajar bersama. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia ya teman-teman. Karena bahagia itu penting gitu ya. Kalau kita bahagia insya Allah mau ngapain gitu enak. Nah, ini sekilas tentang perjalanan prestasi yang sudah saya raih. Kenapa yang saya tulis sejak tahun 2017? Karena kebetulan slide ini saya gunakan untuk apa gitu dulu, yang lomba apa begitu, sehingga mensyaratkan yang ditulis mulai tahun 2017. Pernah menjuarai juara nasional PTS tahun 2017, kemudian juara nasional best practice tahun 2019, juara provinsi kepala sekolah berprestasi tahun 2019, pelatih dan pembimbing Habibie Festival 2019 di Jakarta, pelatih dan pembimbing Innovation Award 2020 di Guangzhou, Cina, pelatih International Kids Conference 2020 di mana namanya Austria. Kemudian masih di Innovation Award 2021 Guangzhou, Cina. Kemudian juara nasional best practice tahun 2021, trainer Microsoft Office 365 2021, penulis 12 buku dan peneliti 8 PTS, diantaranya adalah buku implementasi STEM dan juga penggunaan STEM di sekolah, yang mana sekolah kami itu adalah mungkin satu-satunya di Indonesia yang sudah mengimplementasikan STEM secara khusus dan menjadikan STEM sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. Kemudian Samratulangi Award Simeo 2021, sekolah kami juga menjadi juara 1 sekolah inspiratif tahun 2021, lalu juara 2 ASN inspiratif, pemakalah terbaik nasional 2021, lalu kepala sekolah penggerak 2022, King International Innovation Exhibition di Singapura 2022, lalu ini kayak lalu pelatih dan pembimbing ISSI Simeo Rexam di Penang, Malaysia 2022 kemarin, lalu narasumber kampus mengajar dari 2022 sampai sekarang, kemudian narasumber IKM, dan terakhir narasumber literasi numerasi BMT Jawa Tengah. Kemudian ini ya, ketika kita mau mengajar teman-teman, yang pertama harus dilakukan itu kan membuat perencanaan atau planning gitu. Karena kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan. Maka di awal ketika kita mengajar, kita harus membuat planning yang terbaik. Nah, planning dalam mengajar itu kita
sebut gitu ya, kita istilahkan dengan perencanaan pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka itu disebut dengan modul ajar atau bisa juga disebut dengan RPP, rencana pembelajaran. Karena ada beberapa guru yang miskonsepsi modul ajar itu disamakan dengan modul pembelajaran gitu, bukan lesson plan gitu ya. Sehingga ada beberapa sekolah gitu yang tetap menggunakan istilah RPP Pak Dias, meskipun istilah yang saat ini adalah modul ajar. Karena itu tadi, karena ada beberapa guru yang masih miskonsepsi modul ajar itu dikiranya modul yang kayak bahan ajar gitu untuk ngajar. Nah, perencanaan pembelajaran itu prinsipnya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu harus sederhana. Maksudnya apa? Jadi RPP atau modul ajar itu sebuah dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian harus jelas, merupakan dokumen yang mudah dipahami karena harus jelas gitu ya. Kemudian fleksibel, sebuah dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Jadi modul ajar atau RPP ini memang tidak mengikat sesungguhnya, bentuknya harus seperti ini, kemudian sistematikanya harus seperti apa, akan tetapi memang ada acuan-acuan khusus, acuan minimal kayak gitu, supaya apa yang tadi kita harapkan bahwa planning yang baik itu 50% dari kesuksesan. Maka kalau seorang guru itu yang paling pertama harus disiapkan adalah RPP atau modul ajar. Nah, dokumen perencanaan pembelajaran sendiri itu kan paling sedikit memuat ada tujuan pembelajaran, kemudian langkah atau kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian atau asesmen pembelajaran. Karena yang saat ini yang harus saya sampaikan itu tentang penerapan teknologi, maka dari awal, dari kita merencanakan pembelajaran, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, kita harus menyiapkan dokumen pembelajaran. Nah, dokumen pembelajaran ini pun sangat membutuhkan bantuan dari teknologi. Kita bisa menggunakan Canva, yang ini merupakan platform desain grafis online ya, yang memungkinkan kita untuk membuat modul dengan desain yang menarik. Di makulnya Pak Dias tentunya sudah disampaikan ya Pak Dias ya, tentang bagaimana kita mengeksplor Canva, di mana saat ini Canva itu sudah keren sekali, itu sudah satu paket yang lengkap. Apalagi AI Canva itu keren sekali ya, yang terbaru ini, di mana kita bisa mengubah dari doc ke paparan, kita bisa mengubah dari tulisan biasa menjadi doc yang keren, dan banyak sekali grafis-grafis yang bisa dihasilkan sangat keren di Canva ini. Sehingga salah satu platform atau teknologi yang bisa kita gunakan untuk merancang modul ajar yang baik atau modul ajar yang keren itu kita bisa memanfaatkan Canva. Kemudian yang kedua, Microsoft Word. Jangan salah, Word ini atau Google Docs ini walaupun mungkin orang mengatakan kayak nggak kekinian gitu ya, karena sejak dulu itu sudah ada. Akan tetapi Word atau Google Docs ketika dirancang atau dibuat dengan baik, maka itu bisa mewujudkan modul ajar dengan hasil yang juga luar biasa. Tentunya Google Docs ini, kalau Word yang offline itu kan beda ya, kalau yang Docs ini kan kita bisa berbagi, kita bisa berkolaborasi. Jadi untuk membuat dokumen perencanaan pembelajaran, kita bisa memanfaatkan platform-platform yang baru saja saya sampaikan. Nanti setelah saya sampaikan paparan secara umum, saya akan memberikan contoh gitu ya, bagaimana modul ajar yang sudah dibuat oleh teman-teman yang sudah menggunakan atau memanfaatkan berbagai penerapan teknologi yang ada. Di sekolah kami, saya merancang sebuah G-Site, Pak Dias, yang isinya itu adalah segala dokumen, segala kegiatan, segala video, proses pembelajaran yang ada di sekolah kami yang berisi semua hasil guru-guru kami, dan nanti insya Allah saya share sehingga bisa digunakan apabila
teman-teman ini ingin mengadopsi begitu. Nanti akan saya bukakan untuk G-Site-nya. Kita lanjut dulu. Nah, ini ya pembuatan modul ajar tadi. Definisi umumnya itu dokumen panduan yang komprehensif untuk mendukung pembelajaran. Jadi selain tadi yang saya sampaikan, kita bisa juga mendesain modul ajar kita berbasis e-book yang interaktif, kemudian infografis, dan juga memasukkan berbagai macam video-video tutorial yang ada di dalamnya. Jadi modul ajar yang nanti dimasukkan ke e-book itu akan jauh lebih menarik karena itu interaktif dan juga tidak hanya guru yang bisa, guru itu sendiri atau guru yang membuat aja yang bisa memanfaatkan, akan tetapi semua guru atau bahkan siswa, orang tua juga bisa mengakses sehingga mereka tahu untuk rancangan pembelajaran yang akan dilakukan atau yang akan dilaksanakan hari ini itu apa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk contoh modul ajarnya, saya kayaknya harus stop share gitu, terus nanti share lagi begitu nih Pak Dias, nggak apa-apa nggih? Ya, untuk contoh modul ajarnya saya masuk ke ini aja. Sudah kelihatan lagi ya teman-teman? Sudahkah? Sudah. Oh ya. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah G-Site yang kami buat, di mana semua aktivitas yang ada di sekolah kami masukkan di G-Site ini, di mana supervisi akademik ini meliputi semua kegiatan proses pembelajaran yang ada di sekolah kami, di mana proses pembelajaran itu kan ruh dari kegiatan di sekolah ya, sehingga dengan memanfaatkan teknologi yang sederhana ini, G-Site ini kan sederhana sekali ya Bapak Ibu, tapi ketika dimanfaatkan dengan baik maka bisa seperti ini. Sudah lengkap, ada program supervisinya, kita bisa ngeklik dan bisa diunduh. Kemudian untuk dokumentasi perencanaan atau perancangannya, bagaimana kegiatan pra dan pasca proses pembelajaran semua guru, kemudian bagaimana kegiatan observasinya kita nampakkan di sini, kemudian tindak lanjut kegiatan proses pembelajaran, bahkan kita mencantumkan di sini survei layanan kepuasan masyarakat teman-teman. Jadi siswa, guru, orang tua, bahkan stakeholder yang lain bisa mengakses, sehingga apabila ada saran, ada masukan, ada aduan, kita bisa menerima ini dengan menggunakan G-Form ya, sederhana sekali. Sedangkan untuk secara interaktif, teman-teman bisa masuk di IG saya, Ike Kucisti gitu ya, dimana bisa DM di layanan IG yang ada. Ini halaman mukanya, kemudian saya akan bukakan karena saya akan memberikan contoh untuk modul ajarnya. Maka di sini masing-masing MGMP itu sudah ada ya Bapak Ibu. Saya misalkan salah satu aja gitu, MGMP. Ini yang ada apa ya? Matematika, PPKN, sama Bahasa Indonesia. Betul ya? Ada matematika juga. Oh ya, matematika. Saya coba bukakan yang matematika. Jadi di matematika ini masing-masing sudah muncul. Oh, gurunya yang pertama namanya Bu Aster. Kemudian ini modul ajarnya. Kemudian nanti saya bukakan salah satu. Kemudian ini instrumen supervisinya, video pembelajarannya, kemudian foto laporan pelaksanaan. Ini guru yang kedua. Kemudian ini guru yang ketiga, ini guru yang keempat, dan ini guru yang kelima. Jadi guru matematika di SMP kami ada 5 guru. Semuanya menyampaikan hasil pelaksanaannya di satu rumah ini ya, rumah sederhana, akan tetapi kebermanfaatannya sangat luar biasa. Nah, kalau untuk modul ajarnya saya coba bukakan salah satu.
Nah, ini modul ajar yang dibuat, meskipun nanti akan berbeda dengan modul ajar yang harus disertakan ketika PPG ya teman-teman. Nanti yang contoh modul ajar PPG juga akan saya coba buka, saya sepil gitu ya kalau bahasa anak mudanya Pak Dia, sepil gitu ya. Ini modul ajar contoh untuk matematika gitu, ada identitas, kemudian tujuannya, karena kami berbasis STEM sehingga ya di sini muncul EDP-nya ya, Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics-nya. Kemudian profil pelajar Pancasilanya, guru kami ini mengambil 3, yaitu bergotong royong, bernilai kritis, dan kreatif. Kemudian materinya grafik fungsi, kemudian metodenya pembelajaran berdiferensiasi berbasis STEM. Kemudian ini EDP-nya, Engineering, Desain, Proses, dari modul yang dibikin oleh Ibu Asterina ini. Diawali dari define the problem, bagaimana cara menggambar grafik fungsi, kemudian plan a solution, memanfaatkan dari internet, dan menggunakan GeoGebra. Nah, ini berarti salah satu teknologi yang digunakan oleh guru saya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menggambar grafik fungsi. Kemudian make a model, membuat dan mengembangkan prototype, berarti membuat grafik fungsi dengan GeoGebra, test the model, menguji penggunaan GeoGebra, dan yang terakhir reflect and redesign, merefleksi, mengevaluasi, mendesain ulang grafik yang sudah dibikin, kemudian mempresentasikan hasil gambar grafik fungsinya. Kemudian untuk sarana dan prasarananya ini bisa dilihat karena hubungannya dengan teknologi yang digunakan. Yang pertama ada laptop dan LCD, kemudian sumber belajar ada buku ajar baik yang secara offline maupun online, internet tentunya, kemudian menggunakan medianya adalah GeoGebra. Ini adalah langkah-langkah pembelajarannya, ada kegiatan, ada deskripsi kegiatan, beserta alokasi waktunya. Kemudian ini asesmennya itu harus meliputi asesmen awal karena tadi mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika mau masuk ke pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus tahu dulu bagaimana kemampuan awal siswanya untuk bisa membuat proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Inti dari pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan siswa, makanya butuh adanya asesmen awal. Kemudian ada asesmen formatif, asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran, biasanya dalam bentuk LKPD, kemudian lembar observasi seperti itu, dan asesmen sumatif. Asesmen sumatif di sini biasanya berupa soal untuk mengecek sejauh mana kognitifnya siswa sesuai dengan tujuannya, keterampilannya, karena kebetulan ini menggunakan GeoGebra, maka akan muncul di sini. Kemudian setelah assessment, ini ada lampiran-lampirannya, ada lembar kerja yang digunakan, kemudian assessment yang lain. Ini terkait apa namanya tadi, modul ajar. Sekarang kita akan lanjut ke paparan saya lagi, kembali ke paparan saya. Sudah muncul lagi ya teman-teman? Apakah sudah nampak kembali? Sudah, Bu. Baiklah. Nah, tadi dalam modul ajar sebagai apa ya, awal gitu ya, perencanaan yang matang, perencanaan yang baik, itu 50% dari keberhasilan dan 50%-nya sisanya itu adalah di prosesnya. Itu ada juga instrumen gitu kan ya. Nah, jenis-jenis instrumen dan penggunaan teknologi. Instrumen sendiri itu adalah alat untuk mengukur capaian pembelajaran siswa ya, maksudnya siswa ini. Contohnya untuk instrumen ini sederhana saja, tidak usah terlalu muluk-muluk, tapi itu bisa diterapkan, tidak terlalu menghabis-habiskan waktu, dan guru membuatnya juga tidak terlalu menguras energi.
Kenapa? Karena kalau guru di sekolah itu beda dengan mungkin mahasiswa yang membuat RPP itu kan hanya beberapa kali gitu ya, sesuai dengan mata kuliahnya. Sedangkan guru itu kan dalam satu minggu itu bisa jadi mengajar sampai 24 jam, sampai 30 jam, sehingga memang harus benar-benar dipilih alat atau tool gitu ya, instrumen yang sederhana akan tetapi apa yang menjadi tujuannya itu kena. Nah, maka contohnya itu dengan menggunakan Google Forms untuk kuis, rubrik, penilaian daring, penggunaan software untuk penilaian proyek, begitu misalnya. Nah, sebelum ke apersepsi, saya masuk lagi ke contoh Google Form yang tadi seperti saya sampaikan untuk mengetahui kemampuan awal gitu kan, instrumennya seperti apa, pemanfaatan teknologinya. Mari kita lihat lagi. Sebentar. Untuk Google Form-nya. Sudah ya, kembali nampak ya teman-teman. Sudahkah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, di sini tes diagnostik awal sederhana sekali menggunakan Google Form untuk mengetahui, ini kebetulan kayaknya agama Islam nih. Nah, apakah Anda sudah belajar membaca huruf hijaiyah? Maka sekali duduk, sekali masuk kelas gitu, asesmen awal ini bisa dilakukan dengan sangat cepat dan guru bisa segera mengetahui hasilnya, mungkin untuk bisa segera mengelompokkan. Pengelompokan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Oh, jadi yang sudah tapi belum semuanya, atau yang belum sama sekali. Misalnya yang kedua ini, bisakah Anda menyebutkan huruf hijaiyah? Berarti kalau misalnya matematika tergantung materinya. Bilangan bulat gitu ya, kemampuan terkait kemampuan awal bilangan bulat. Kalau PPKN ya sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Misalnya pengetahuan awal apa yang harus dimiliki oleh siswa untuk kita akan belajar di